Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita juga mau berdoa untuk bukan hanya kebaktian umum di tempat ini, tetapi juga anak-anak kita yang akan kita utus bersama-sama untuk boleh mendengarkan firman Tuhan di ruang yang lain, baik anak-anak sekolah minggu maupun juga anak-anak remaja. Jikalau engkau hadir bersama keluargamu, anakmu, istri, suamimu, engkau pegang tangan mereka sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu keluarga yang telah dipersatukan. Mari dengan tangan, dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, kita mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, di sini kami berdiri ya Bapa. Di tengah kegelapan dunia, di tengah ketidakpastian hidup, di tengah-tengah negara ini, di tengah-tengah kota ini, Tuhan kami datang. Kami tidak datang sendirian, kami datang bersama-sama dengan keluarga kami. Menengadah dan memandang hanya kepada Yesus, Sang terang sejati, Sang air hidup itu, yang berjanji bahwa Engkau akan menyertai perjalanan kami, sampai kami bertemu dengan Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama membuka hati kami untuk boleh diajar, untuk boleh diisi oleh roti hidup, diisi oleh air kehidupan yang mengenyangkan jiwa kami. Tuhan, berbicaralah kepada anak-anak, berbicaralah juga kepada kami sebagai orang tua, berbicaralah kepada kami sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, biarlah Roh Kudus membantu kami untuk boleh mengerti dan melakukannya. Terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Good morning, church. Saya bersyukur sekali untuk kesempatan pertama saya boleh hadir di tempat ini dan bukan sebagai sebuah kebetulan. Karena pada hari ini di gereja tempat saya melayani di GKY Pluit juga ada peneguhan pengurus. Tapi saya bersyukur di tempat ini teman-teman boleh berkumpul dan bersama-sama beribadah. Kenalkan sedikit, nama saya Lina Suryani, saya melayani di GKY Pluit dan pada saat ini sebagai pembina dari anak-anak remaja. Dan saya mau mengajak setiap kita untuk merenungkan sebuah topik. Aku haus akan makna. Sebuah topik yang mungkin bukan hanya digumulkan oleh orang-orang yang di luar sana yang belum kenal Kristus, tapi juga bagi kita yang kita mungkin sudah bertahun-tahun kenal Kristus, sudah pelayanan. Apakah kita masih menghadapi sebuah pergumulan tentang kehausan rohani, kehausan jiwa? Sebelum kita masuk ke dalam bagian firman Tuhan, kita coba berpikir sejenak. Teman-teman ada yang rutin berpuasa di sini? Atau mungkin karena alasan kesehatan, melakukan intermittent fasting maybe. Teman-teman, berapa lama sih manusia sanggup bertahan tanpa makan? Kira-kira. Dan berapa, maksudnya bertahan tanpa makan tapi tetap minum. Gitu ya, tidak ada makanan yang masuk tapi cairan tetap masuk. Kira-kira berapa? 2-3 bulan masih mungkin. 1 bulan atau, tetapi tanpa air manusia tidak sanggup bertahan lebih dari 8 hari. Saudara sekalian,
Ketika kita berbicara tentang kehausan, itu bukan hanya berbicara soal fisik, tetapi juga berbicara tentang kebutuhan kita sebagai seorang manusia yang diciptakan di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita melihat manusia haus pada hari ini, bukan hanya berbicara tentang butuh air atau butuh asupan dari luar, tetapi juga berbicara tentang kekosongan. Kehausan jiwa. Beberapa waktu lalu saya sempat sharing dengan seorang anak perempuan SMP. Dan dalam sharingnya dia mengatakan dia tidak ada masalah apapun. Sekolahnya baik, keluarganya juga baik, orang tuanya baik, dan bahkan dia juga adalah seorang aktivis yang melayani. Tetapi dia katakan, Lause, dalam hati saya kok rasanya kosong ya? Kenapa ya? Kayaknya gak ada yang perlu saya cari dan yang saya perlu perbaiki dalam hidup saya. Tapi rasanya ketika saya bangun, ketika saya beraktivitas kok rasanya kosong. Teman-teman mungkin mengatakan, oh ini mah anak SMP masih bocil. Sudah ngomong tentang kehausan jiwa, tentang kekosongan hidup. Apalagi kita orang tua, kita lebih pusing, kita lebih stres dari anak-anak sekolah mungkin. Tapi itu realitanya. Ketika saya bertemu dengan orang yang lain di pesawat, dia katakan dia bisa berlibur ke luar negeri. Suaminya punya posisi yang sangat baik, anak-anaknya taat, mendengarkan dia, bahkan dia juga mengarahkan untuk anaknya kuliah di bidang tertentu dan lulus dengan sangat baik, punya pekerjaan yang baik. Tapi si ibu ini mengatakan, kenapa ya? Setelah apa yang saya impikan itu tercapai, kok rasanya tetap aja saya nggak bahagia, dia katakan. Saya tidak bahagia. Saya mungkin bisa bangun, saya tidak berantem dengan suami saya, tidak berkonflik. Suami saya juga orang yang sangat baik kepada keluarga, kepada saya. Sepertinya tidak ada masalah. Teman-teman, tetapi kehausan jiwa itu sulit untuk kita deskripsikan. Ketika kita melihat, oh kamu mungkin mengalami masalah, kamu mungkin ada pergumulan tertentu yang berat dengan kesehatan. Tapi ketika semuanya baik-baik saja, apakah tidak ada kekosongan itu? Teman-teman, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan, Yohanes 4. Di situ Tuhan Yesus berdialog dengan seorang wanita. Yohanes 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Ia, yaitu Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara yang terkasih,
Khotbah hari ini akan berbicara 3 hal utama. Yang pertama adalah tentang realita kehausan jiwa. Sebuah fakta yang universal bukan hanya oleh orang yang belum percaya Kristus, tetapi juga orang yang sudah mengikut Kristus mengalami pergumulan yang sama. Poin kedua, kita akan membahas tentang solusi atas kehausan jiwa. Solusi Injil atas kehausan jiwa. Dan yang di bagian terakhir yang ketiga berbicara tentang transformasi. Mari teman-teman kita perhatikan di bagian awal. Tadi kita sudah tidak bisa menghindar dari sebuah fakta akan kehausan manusia. Dari berbagai latar belakang, dari berbagai strata sosial, dari berbagai suku bangsa, semua mengalami sebuah kehausan. Dan banyak orang mencoba mengisi kekosongan jiwa itu. Tetapi di dalam perikop yang kita baca, kita melihat dalam Alkitab, bahkan juga di dalam kitab Mazmur, realita kehausan jiwa yang merupakan titik paling rendah, bahkan juga titik minus di dalam hidup seseorang, bahkan itu adalah orang percaya yang mengalami kekeringan, itulah yang disebut dengan yang namanya spiritual desolation. Spiritual desolation. Bahkan Martin Luther menyebutkan, jangan berpikir bahwa seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang punya relasi membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, mereka tidak pernah mengalami saat-saat kering rohani. Saint Ignatius dari Loyola menyebutkan ada masa-masa tertentu di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Doa pun terasa begitu hampa. Bahkan kita tidak bisa merasakan yang namanya comfort, penghiburan rohani. Apakah di situ kita gagal secara iman? Apakah di situ kita merasa kita kurang dekat atau kita harus berjuang lebih lagi? Saudara-saudaraku, ini adalah sebuah realita. Ini adalah sebuah fakta yang saya dan saudara alami. Tetapi di dalam kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kehausan itu menciptakan keputusasaan, ada kalanya kita lari dan kita menuju kepada relasi yang salah. Kita mungkin haus secara penerimaan. Kita mungkin haus di dalam tujuan hidup, makna hidup. Bahkan juga kita berkata di dalam hati kita, aku cuman pengen disayang. Sesimpel itu. Aku cuman pengen diterima. Aku cuman pengen didengarkan dan bukan dihakimi. Itulah kehausan kita. Tetapi kita berusaha mengejar dengan karir, dengan gelar, dengan validasi, dengan kebanggaan, dengan aktivitas mungkin. Tetapi pada waktu kita kembali sendiri, kembali ke kamar kita, semua itu akan terasa kosong. Bahkan juga ada yang melarikan diri kepada hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang merusak. Tetapi Yesus memperingatkan siapapun yang minum dari air sumur ini akan haus lagi. Memang kelihatannya kelegaan itu sesaat bisa membuat kita lupa atau hilang rasa hausnya. Tetapi relasi di tempat yang salah, hubungan yang salah, overfunctioning, overproductivity, bahkan juga perilaku yang merusak, self-harm, minuman keras dan lain sebagainya tidak bisa menyelesaikan masalah kehausan kita. Kita mungkin katakan, oh itu ekstrim. Perempuan Samaria itu ekstrim hidupnya. Perjalanan hidup dia rumit. Tapi mungkin sesimpel itu addiction kita. Sebelum tidur kita harus check out Shopee. Mungkin pada waktu kita tidak bisa tidur pada waktu malam, salah satu teman saya katakan, Lause kamu tahu
Suami saya tuh bisa bangun tengah malam untuk apa? Main game. Ini bukan anak remaja, ini orang dewasa. Bapak-bapak. Tetapi ada sebuah kekosongan yang membuat hidup dia mungkin pekerjaan dia udah stres. Dia pulang, dia pengen santai. Tapi dia harus nemenin istrinya, ngajak ngobrol, ngurusin anaknya. Dan akhirnya pada waktu istrinya sudah tidur, anaknya sudah tidur, disitulah dia bisa menikmati waktu sendiri dengan apa? Main game. Dan di situ dia mungkin merasa, wah saya lega, saya happy. Teman-teman, kenapa Allah mengizinkan? Kalau dari sudut pandang manusia kita katakan, iya itu sebuah fakta. Tetapi dari sudut pandang Allah, mengapa Allah mengizinkan kita haus? Ada tujuannya. Itu bukan wasting, itu bukan kesia-siaan. Karena Allah yang berkuasa itu Allah yang menyediakan mana dan burung puyuh, tapi dia mengizinkan orang Israel untuk mengalami yang namanya kehausan. Teman-teman sekalian, inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin hari ini, mungkin kita hari ini tidak mengalami yang namanya desperation, kehausan. Saya fine-fine aja. Tetapi ada satu titik di mana keputusasaan itu menciptakan sebuah space, sebuah ruang untuk Allah membangunkan kita. Membangunkan kita bahwa kebutuhan kita yang terutama adalah kebutuhan akan Dia, kebutuhan akan Tuhan dan bukan yang lain. Kita boleh bebas, kita boleh lari kemanapun, kita boleh lari sejauh apapun. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita, disitulah ada divine breakthrough. Desperation creates space for divine breakthrough. Bahkan juga rasa sakit yang mungkin kita rasakan di dalam kehausan jiwa kita. Kita tidak tahu harus mencari pelepasan kemana. Tapi di situ kita dituntun ke dalam pelukan Tuhan. Dan keputusasaan itulah yang membuat seseorang bukan lagi sekedar beragama, tetapi menjadi seorang yang beriman. Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen di dalam kehidupan dia menjadi orang Kristen yang saleh, dia menjadi orang Kristen yang baik. Tetapi satu peristiwa itu mengubahkan hidupnya. Satu terobosan rohani, satu kehausan yang mungkin tidak bisa diselesaikan hanya dengan seseorang mendengarkan khotbah, ketika seseorang masuk ke dalam ruang konseling. Tetapi Tuhan memang sengaja mau menjumpai kita, menjumpai saya dan saudara. Saudara, itulah yang terjadi di dalam hidup siapa? Di dalam hidup Hagar. Di dalam kehausan dia, sambil menggendong anaknya dia katakan, gue pasti mati. Gue memang secara sengaja memang dilepas di padang gurun untuk apa? Ya udah, lu bertahan hidup. Kalau nggak bisa survive, ya udah, kamu mati. Gak ada yang nolong kamu, gak ada yang peduli, gak ada yang kasih air, gak ada yang kasih kamu bekal. Ya udah jalan aja sendiri. Tapi di situ Tuhan jumpai dia, Elia. Tuhan juga jumpai dia. Di dalam apa? Di dalam masa kekeringan rohani dia sebagai seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Saudara, ini sisi gelap dari kehidupan pelayan-pelayan Tuhan, para aktivis yang mungkin sangat antusias, mungkin sangat berapi-api. Tetapi ada satu titik mereka, di titik terendah, mereka nggak tahu mereka mau cari siapa. Daud. Dia lari, dia nggak punya backing, dia tidak punya pengawal. Di situ, di dalam kehausan dan kekeringan, dia berjumpa dengan Tuhan, gembala dia yang sejati. Saudara, desperation, kehausan adalah sebuah gift dari Tuhan. Amin. Kita mungkin susah mengaminkan hal ini, bukan?
Kita nggak suka di dalam desperation. Kita nggak suka di dalam masa kekeringan. Kita maunya cepet-cepet dapat air. Kita maunya cepet-cepet selesai pergumulannya. Tapi the gift of desperation adalah hadiah dari Tuhan yang mendorong kita masuk dalam relasi yang lebih dalam dengan Allah. Desperation itu seperti apa? Seperti penyelam, seperti seorang diver yang haus akan oksigen. Kalau tidak ada oksigen, mungkin kita tawarin, gak usah oksigen, gue tawarin lu mobil mewah, gue tawarin lu sertifikat rumah. Dia katakan, I don't want. Aku gak butuh yang lain, aku cuma butuh tabung oksigen. Seorang astronot yang bergantung kepada pakaian antariksa, pakaian luar angkasa, itulah desperation. Kalau aku tidak pakai, kalau aku lepas dari pakaian ini, aku tidak bisa bertahan hidup. Saudara, rasa sakit menjadi petunjuk, menjadi sebuah new direction ke arah yang benar. Dan inilah sebuah anugerah dari Tuhan pada hari ini untuk kita. Rasa haus, bersyukurlah untuk rasa haus yang membangunkan rohani kita, yang membongkar struktur hidup kita, yang membongkar kenyamanan kita. Dimulai, divine breakthrough dimulai dari sebuah desperation. Selanjutnya ketika kita melihat berkaitan dengan realitas, masalah, problem, kehausan, manusia diciptakan dengan akal budi untuk berpikir, kalau saya haus, saya harus bertahan. Saya bisa bertahan sepanjang beberapa waktu, tapi kalau saya tidak dapetin air, saya mati. Maka ada mekanisme yang dikatakan mekanisme pelarian, mekanisme mengisi kekosongan dengan hal-hal apapun. Hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak sehat pun kita masukkan. Yang penting air itu bisa, yang penting bisa menahan rasa haus itu. Teman-teman, ketika manusia mencari solusi sendiri dalam kondisi haus, demikian juga dengan perempuan Samaria yang tadi kita baca. Dikatakan apa? Dia datang dengan membawa ember. Saya katakan ember pada hari ini. Gitu ya. Tapi pada waktu itu dengan sebuah bejana. Karena bejana ini adalah sebuah tools, sebuah alat untuk dia mendapatkan air yang bisa melegakan dirinya. Betapa banyak kita hari ini ketika kita haus, ketika kita kering, kita berpikir, kita mulai putar otak. Saya harus punya alat, saya harus punya networking, saya harus punya sumber daya, saya harus punya pegangan. Kalau tidak, hidup gua akan hancur. Kalau tidak, hidup gua akan habis. Berapa banyak dari kita terjebak dalam doing mentality. I should do this. Aku harus mencapai ini. Kalau saya tidak punya ini, tidak kenal itu, tidak punya skill, maka hidup saya akan hancur. Tuhan Yesus dia juga haus secara fisik. Dan dia jujur dengan kehausan dia seorang manusia. Dia haus, dia gak bisa berjalan, dia duduk. Dan di dalam kesendirian dia, tangan dia kosong. Dia gak punya bejana, dia gak punya tumbler, dia gak punya gelas. Dan dia dengan rendah hati dia katakan, berilah aku minum. Berilah aku minum. Teman-teman, ketika kita melihat antara kehausan dan perjumpaan di sumur, saya senang sekali dengan sebuah simbol yang dipakai dalam Alkitab tentang sumur. Sumur di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama adalah sesuatu harta karun. Sumur adalah tempat di mana Abraham, Ishak, dan juga Yakub berjumpa dengan Tuhan dan mengalami yang namanya mujizat. Di dalam realitas sumur itu, seseorang mendapatkan revelation dari Tuhan.
Kalau kita melihat bagaimana orang-orang pada waktu itu tidak punya GPS, tidak punya AI untuk bisa melacak. Kalau sekarang China itu dia punya teknologi untuk melacak di mana sumber daya, di mana ada minyak, di mana ada tambang, di mana ada air, di mana ada sumber kekayaan alam. Itu semua bisa dilacak. Tetapi pada waktu itu dengan realitas padang gurun, kalau kamu punya akses air dan sumur, hidup lu aman. Hidup lu tenang. Tetapi mereka tidak punya teknologi untuk melacak. Sumur menggambarkan sebuah hadiah dan sebuah grace. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa menggali, ya semua manusia bisa menggali. Tapi galilah tempat itu dan kamu dapetin itu hanyalah tanah kosong. Tidak ada airnya. Tapi apa yang terjadi dengan Abraham? Apa yang terjadi dengan Ishak? Apa yang terjadi dengan Yakub? Tuhan meminta mereka untuk membeli sebidang tanah. Tuhan meminta Ishak untuk menggali. Dan di situ airnya luber. Sumur adalah the place of provision. Tempat di mana Allah menyediakan. Setelah pada waktu manusia berpikir kita yang harus berjuang untuk mendapatkan air, Tuhan mengajarkan satu prinsip bagi kita hari ini. Ketika kamu haus, you just come. You just sit with God, sit with Jesus. Hah, sesimpel itu. Enak dong. Gak usah kerja, gak usah ngapa-ngapain. Gak usah berjerih lelah. Saudara, ini konsep yang susah sekali kita terima, bukan? Hari ini, kalau lu gak kerja ya lu gak makan. Kalau lu gak sekolah, ya lu gak bisa dapat kerja. Kalau lu gak punya koneksi, lu gak punya networking, lu gak kenal sama orang-orang penting, masa depan lu susah. Udah pintar, udah rajin pun, gak dapat kerjaan. Saudara, kita dengan humans point of view, kitalah yang harus berjuang supaya kita bisa mendapatkan solusi atas rasa haus kita. Tapi Tuhan kasih konsep yang upside down dengan apa yang dunia tawarkan. Yesus datang, Yesus katakan kamu tidak perlu tampil, you don't need to prove anything, you just come as you are. Datang. Saudara, inilah Injil. Inilah berita baik bukan hanya untuk orang yang belum percaya, tapi juga kita semua perlu Injil. Perlu Injil yang mengubuhkan cara pikir kita. Injil yang mengubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain dan juga terhadap Tuhan. Injil adalah kebutuhan semua orang setiap hari dan setiap waktu. Teman-teman, hari ini kalau kita haus, semua orang berjuang untuk pencapaian. Semua orang bertanya, kamu udah punya rumah belum? Banyak pasangan muda membeli rumah di BSD. Ada juga sebagian yang dulu memimpikan untuk bisa punya rumah. Akhirnya dapat rumah di BSD. Memang nyicil gitu ya. Tapi at least punya rumah, gak usah ngontrak lagi. Orang tua ditanya, anakmu mau sekolah di mana? Oh, sekolah di IPK. Nanti kuliah mau di mana? Ada yang katakan, sekarang gak cukup cuman S1, minimal harus S2. Setelah kita dituntut dan bahkan kita dibawa ke dalam sebuah competition untuk apa? Untuk menjadi yang terhebat. Dan kamu akan diakui dan kamu akan dipuji. Dan hidupmu
Itulah kehidupan yang membahagiakan. Tapi Injil katakan, kalau kamu haus, mana embermu? Mana gelasmu? Yesus hanya duduk dan Yesus katakan, berilah aku minum. Saudara sekalian, hari ini Injil menawarkan sebuah solusi untuk saya dan saudara. Solusi yang tidak sulit. Solusinya hanya datang. Tapi saya nggak bawa apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya siapa-siapa. Nah, Tuhan katakan, you just come. Yang terakhir, teman-teman, ada sebuah paradoks, ya. Ini berbicara tentang transformasi. Paradoks from taker to giver. Dari seseorang yang haus, yang mau mengambil air, setelah berjumpa dengan Yesus, dia diubahkan menjadi seorang giver. Awalnya si perempuan Samaria berpikir, oh, aku loh yang kasih kamu minum. Kamu kan gak punya bejana, gak bisa ambil air, gak ada yang nolongin. Cuman ada saya. Tapi akhirnya apa yang terjadi kalau kita baca di bagian firman Tuhan tadi? Perempuan Samaria itu meninggalkan bejananya. Luar biasa. Bejana suatu hal yang penting bagi seorang wanita untuk mengambil air, digeletakin. Karena dia berjumpa dengan kabar baik itu. Dia udah gak lagi sibuk dengan dirinya sendiri. Bukan fokusnya lagi untuk melihat ke dalam dirinya. Tapi fokusnya setelah bertemu dengan Yesus dan Injil adalah dia diubahkan menjadi seorang pemberi air hidup. Si wanita ini bukan hanya membawa bejana, tetapi hati dia yang kosong, hati dia yang berlubang itu dipulihkan oleh Yesus, oleh Injil. Dia yang gak bergaul, yang tidak punya confidence untuk membangun relasi dengan orang-orang oleh karena stigma sosial, oleh karena latar belakang masa lalu yang gelap. Tetapi dia meninggalkan tempat sumur itu untuk menjadi sebuah bejana yang hidup dalam rencana Tuhan. Saudara sekalian, inilah paradoks Injil yang haus menjadi seorang pemberi, yang terhilang menjadi seorang penunjuk jalan. Setelah mengalami anugerah Tuhan, dia berkata kepada orang-orang, datang, lihat, ada seseorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang pernah kulakukan, mungkinkah dia Mesias? Allah mengubahkan seseorang yang haus, yang berfokus kepada saya, me, kebutuhan saya, menjadi seorang pelayan dan kesaksian bagi komunitasnya, bagi sesamanya. Saudara sekalian, mari kita ingat, Yesus memulai pelayanannya di Samaria dengan meminta air, beri aku minum. Dan Yesus mengakhiri hidupnya di atas kayu salib dengan berkata apa? Aku haus. Saudara sekalian, paradoks yang menggetarkan hati saya, bagaimana mungkin Tuhan, sang air hidup itu, meminta minum kepada manusia. Bagaimana mungkin seorang pemilik alam semesta, sang sumber itu, dia berkata, aku haus. Teman-teman, Mother Teresa dari Calcutta, dia menuliskan kalimat I thirst ini di seluruh spot, hampir di banyak spot di Home of the Missionary of Charity. Dan Mother Teresa
mengambil sebuah koneksi hubungan antara Jesus' thirst and our own. His thirst meets our thirst. Surat yang ditulis Letter to the Missionary of Charity, March 1993. Dituliskan, I thirst is something much deeper than Jesus saying, I love you. Until you know deep inside that Jesus thirsts for you. You cannot begin to know who He wants to be for you or who He wants you to be for Him. Teman-teman, pada waktu kita berteriak sama Tuhan, pada waktu kita berteriak kepada orang lain, kepada sesama kita, aku haus. Itu adalah teriakan minta tolong. Tolong dong, tolong perhatikan saya. Tolong beri saya minum. Pada waktu Tuhan Yesus berteriak, berseru, beri aku minum, aku haus. Jesus ingin mengatakan, I thirst for you. Aku merindukan kamu. Ketika kita merindukan air, kita merindukan kasih, kita merindukan penerimaan, kita merindukan kenyamanan. Yesus merindukan siapa? Merindukan apa? Merindukan kita. Dan sampai hari ini, Jesus still thirsts for us. Sampai di kayu salib, ketika dia haus, he thirsts of every human heart. Dia haus ingin apa? Ingin memberi. Kehausan Yesus, kehausan Tuhan adalah kehausan untuk memberikan something, to give us the living water. Manusia di dalam kehausannya want to take something. Want to accept something. Tapi Tuhan Yesus di dalam kehausannya, dia ingin giving. Ingin memberi. Ingin memuaskan dengan divine mercy and love. Saudara, hari ini, kalau kita mendapatkan berita Injil dari Tuhan Yesus, you need to stop. We need to stop. Stop dari apa? Stop chasing after empty things. Saudara, mungkin normal kalau kita punya escaping, punya pelarian, punya addiction yang mungkin kita excuse. Udahlah, segitu doang loh. Bahkan salah satu teman hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Bayangkan kalau kita itu nggak punya tempat escape, entah itu game, entah itu nonton, entah itu Netflix, entah itu belanja, entah itu healing, jalan-jalan. Kira-kira kita sudah stres, kita udah masuk rumah sakit jiwa. Kita mungkin perlu escape for a while. Supaya apa? Udah gak kuat ngadepin dunia ini. Udahlah, lari aja sebentar doang. Sudah, tapi escaping yang sementara itu kadang-kadang justru malah mengikat kita. But stop chasing after empty things. Cepat-cepat aware, iya, ini sementara. This is not the answer, this is not the solution untuk rasa haus saya. Dan mulailah berpaling, hanya datang, gak perlu ngapa-ngapain, start receiving grace from God. Kita cuma perlu datang ke sumur, tempat Tuhan menyediakan, tempat Tuhan nungguin kita, dan di sanalah kita ditransform untuk menjadi saluran air hidup bagi orang-orang lain. Saudara, orang yang haus tidak bisa mikirin orang lain. It's normal. Tapi perempuan Samaria ini menjadi sebuah bukti bahwa seseorang yang perlu ditolong itu justru adalah bukan
Bukan cara Tuhan Yesus menolong perempuan Samaria, bukan cuma sekedar, aduh kasihan ya, iya ya, kamu hidupmu tragis banget ya. Kayaknya apa yang gue bisa tawarkan, gue bisa bantu lu gitu. Mungkin lu butuh rumah, mungkin lu butuh pekerjaan. Tuhan Yesus tidak tawarkan itu. Tuhan Yesus tawarkan the essential things, the gospel, Injil, kabar baik itu. Dan pada waktu dia menerima Injil itu, fokus hidup dia bukan lagi diri sendiri. Bukan lagi kebutuhan diri sendiri. Tapi dia bisa melihat ada orang-orang yang haus kayak saya. Orang-orang itu juga harus mendapatkan akses kepada air hidup itu. Teman-teman, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memampukan kita, mengingatkan kita. Apa yang menjadi kehausan kita hari ini? Apa yang membuat kita pada hari ini pulang dengan sebuah keletihan jiwa, dengan sebuah baterai yang mungkin sudah dicas, besok pagi tetap low. Baterai fisik mungkin, baterai hati kita. Kita pikir kita tidur, besok bangun seger. Tapi justru kita mau tidur, kita mau berhenti sejenak, tapi besok kita tetap bangun dengan kelesuan. Mari datang ke hadapan Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, ini kami. Engkau melihat kedalaman hati kami. Siapapun kami di hadapan-Mu, Engkau tahu kisah hidup kami ya Tuhan. Kehausan yang ada, Engkau fulfill, Engkau puaskan hanya dengan Injil Kristus. Hanya berpusat kepada Tuhan saja. Kami mendapatkan jawaban dan solusi yang terbaik, yang sejati. Tuhan, Engkau memulihkan hati bapak-bapak, hati ibu-ibu, bahkan juga hati anak-anak kami yang mungkin hari ini Tuhan terus-menerus dalam kehidupan yang berputar di dalam kesibukan, rutinitas yang ada. But we feel empty. Tuhan, ini kami, dan kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang air hidup, Sang sumber kehidupan itu kami berdoa. Amin.